Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safna Mangkali, NPM 92011402111016, Prodi Biologi, tugas mata kuliah Ekologi Hewan, materi pembelajaran Geografi Hewan. Pengertian geografi hewan. Geografi hewan adalah ilmu pengetahuan yang sebagian besar berhubungan dengan hewan-hewan atau bagian khusus terpenting dari dunia hewan dengan kondisi dan keadaannya yang ada di permukaan bumi beserta penyebarannya dan aspek-aspek yang mempengaruhi penyebaran hewan-hewan. Dalam suatu lingkungan ataupun wilayah tertentu selalu terjadi interaksi dan antaraksi populasi suatu spesies dengan spesies lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian terjadilah suatu kehidupan komunitas atau kelompok, suatu bentuk-bentuk kehidupan. Di dalam komunitas tersebut selalu terdapat komponen-komponen flora, fauna, dan mikroorganisme maupun manusia. Persebaran flora dan fauna. Persebaran flora. Flora endemik adalah sekelompok jenis tanaman yang hidup di daerah tertentu, seperti flora daerah Sumatera, flora Jawa, flora endemik Kalimantan, dan lain-lain. Flora endemik pada suatu daerah memiliki jenis-jenis tertentu. Terkadang flora di suatu daerah tidak dapat ditemukan di daerah lain. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki ciri khas tertentu seperti perbedaan iklim atau perbedaan cuaca. Selain itu, jenis tanah juga mempengaruhi perbedaan pada tiap daerah. Contohnya seperti bunga melati yang merupakan flora endemik di Jawa. Fauna atau hewan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah yang berbeda, yaitu fauna di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia. Garis hayal yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Sementara garis hayal yang memisahkan antara fauna di Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hewan tidak memiliki kantung, banyak jenis kera. Mamalia memiliki tubuh yang cukup besar. Dapat ditemukan berbagai jenis reptil. Dapat dijumpai berbagai jenis burung bersuara merdu dengan warna yang indah. Memiliki banyak jenis ikan tawar. Ada beberapa contoh fauna di Indonesia bagian barat seperti mamalia, harimau Sumatera, badak bercula 1, kerbau, banteng, gajah, tapir, keraras. Hewan reptil, buaya, ular, biawak, terenggiling, tokek, bunglon, kura-kura. Burung, elang, jalak, gurrak, kutilang, gagak, burung hantu. Primata, orang utan, suruli, bekantan. Jenis hewan unggas, serangga, ikan tawar, pesut, sejenis lumba-lumba. Fauna di Indonesia bagian tengah, tipe peralihan. Tipe fauna di bagian ini merupakan hewan yang ada di wilayah bagian tengah, tipe peralihan, yang dengan jelas berbeda dengan jenis hewan yang berada di bagian barat dan timur Indonesia. Garis Wallace merupakan garis yang memisahkan antara tipe hewan di bagian barat dan garis Weber di bagian timur. Habitatnya tersebar di pulau-pulau di bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya sebagai berikut. Memiliki fauna campuran antara tipe Asia dan Australia, bersifat endemis, hanya terdapat di satu wilayah saja. Tipe fauna tipe peralihan yang terancam punah dan sangat langka dapat dikategorikan sebagai tipe hewan endemik. Beberapa jenis fauna Indonesia bagian tengah peralihan yakni komodo, binatang jenis reptil dan tidak ditemukan di daerah lain atau negara lain, cuma ada di Pulau Komodo dan di Indonesia. Komodo adalah hewan langka yang dilindungi karena habitatnya yang semakin menyempit. Babi rusa hanya terdapat di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah. Anoa, binatang khas Sulawesi. Anoa memiliki ukuran badan yang lebih kecil, mirip sapi. Burung maleo di Sulawesi, monyet hitam di Sulawesi, kura-kura leher ular di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, kuskus di Sulawesi, beruang di Sulawesi, burung kakatua kecil jambul kuning di Nusa Tenggara Timur, tartius primata kecil di Nusa Tenggara Timur. Fauna di Indonesia bagian timur tipe Australis. Fauna di bagian timur Indonesia tipe Australis yang memiliki kemiripan dengan fauna yang dapat ditemukan di benua Australia. Terdapat berbagai macam jenis burung yang dilindungi dan berhabitat asli di timur Indonesia. Ciri-ciri fauna di Indonesia bagian timur tipe Australis sebagai berikut. Mamalia memiliki tubuh yang relatif kecil. Berbagai jenis burung warna bule menawan. Tidak ditemukan kera di hutannya. Memiliki banyak binatang berkantong. Ikan air tawar yang ada relatif lebih sedikit. Terdapat banyak hewan yang bertanduk.
Adapun contoh fauna yang hidup di bagian timur yakni burung cendrawasih, kanguru pohon, burung kakatua putih di Taman Nasional Eketajawe, lolobata di Pulau Halmahera. Burung kasuari terdapat dua jenis, yaitu kasuari kerdil dan kasuari gelambir tunggal. Mandar gendang, burung endemik di Maluku. Berbagai jenis burung lainnya seperti namudur, raja udang, bidadari, dan nuri. Suatu makhluk hidup tidak hanya bergantung pada makhluk hidup yang lain, namun juga tergantung pada makhluk yang tidak hidup di lingkungan fisik. Komunitas atau kelompok suatu bentuk kehidupan bersama dengan lingkungan fisiknya sebagai wadah atau tempat kehidupannya selalu menciptakan suatu bentuk ekosistem. Dalam perkembangan suatu komunitas biasanya terdapat suatu proses siklus perkembangan, namun mutasi dan modifikasi sebab adanya variasi-variasi atau intervensi lingkungan yang memberikan seleksi alamiah. Seleksi tersebut dapat berupa rintangan, halangan saingan, competition, dominasi, pergerakan penyebaran, atau migrasi, dan seterusnya. Perkembangan makhluk hidup berdasarkan teori evolusi dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan antara lain. Evolusi terjadi karena faktor letak geografis, evolusi karena faktor lingkungan dan genetika, evolusi karena faktor adaptasi dan seleksi, evolusi karena faktor seleksi buatan. Dalam perkembangan makhluk hidup di muka bumi banyak dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Hal ini disebabkan oleh pertambahan populasi manusia yang begitu cepat, mengakibatkan sistem ekologi makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan di permukaan bumi menjadi terganggu. Oleh sebab itu, alam perlu dilindungi dan diawetkan, dikonservasi, agar tidak terjadi kemusnahan dari spesies-spesies makhluk hidup. Pengawetan alam juga mempunyai nilai ekonomi. Perlindungan alam dibagi dua kategori, yaitu perlindungan alam umum dan perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Perlindungan alam umum merupakan satu kesatuan, yaitu flora, fauna, dan tanahnya. Sedangkan perlindungan dengan tujuan tertentu melindungi satu atau beberapa unsur dari alam di daerah tertentu. Perlindungan alam namun dibagi menjadi perlindungan alam ketat, perlindungan alam terbimbing, dan national park. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu dibagi menjadi perlindungan geologi, perlindungan alam botani, perlindungan alam zoologi, perlindungan antropologi, perlindungan pemandangan alam, perlindungan hutan, perlindungan marga satwa, dan perlindungan ikan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.